adik-adik, kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung hiperbola yang ditarik dari titik di luar hiperbola. Nah, sebagai ilustrasi, kita akan menggambar hiperbola tersebut. Perhatikan gambar hiperbola, perhatikan persamaan hiperbola ini. Kira-kira melalui persamaan ini maka hiperbola ini akan vertikal atau horizontal. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia adalah vertikal atau horizontal? Perhatikan di sini adalah yang minus koefisien y. Yang minus adalah variabel y kuadrat per 2, sehingga parabola ini akan horizontal. Artinya, terbayang bukan? Kita akan menggambar secara umum dari parabola dari hiperbola ini. Ini adalah sumbu y, dan ini adalah sumbu x. Nah, vertikal ya, pusatnya ada di 0,0. Maka hiperbola ini akan simetri terhadap sumbu x, kemudian nah, di sini ada titik fokus, kita beri nama fokus 1, ini kita beri nama fokus 2. Kemudian ini ada titik puncak dan ini ada titik puncak. Nah, lalu di mana kedudukan titik 1, min 2? Paling mudah adalah kita akan menentukan titik puncak dari hiperbola tersebut. Titik puncak ini terletak pada sumbu x. Nah, sehingga untuk menentukan titik puncak hiperbola ini, karena memotong sumbu sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Nah, tinggal kita substitusikan saja nilai y sama dengan 0, sehingga diperoleh bahwa x kuadrat per 3 minus 0 per 2 sama dengan 1. 0 per 2 adalah 0, sehingga x kuadrat per 3 dikurang 0 adalah x kuadrat per 3 sama dengan 1. Maka x kuadrat sama dengan 3, sehingga x sama dengan plus minus akar 3. Maka di sini adalah akar 3 dan di sini minus akar 3. Sehingga kita tahu kedudukan 1, min 2. Akar 3 nilainya 1, sekian. Sehingga 1 kurang lebih terletak di sini ya. Ini angka 1. Kemudian minus 2. Kita misalkan di sini minus 2 kira-kira. Maka kita akan membuat persamaan garis singgung yang menyinggung hiperbola dan ditarik dari titik 1, min 2. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Dari titik ini kita tarik. Oke. Garis ini adalah kita akan menyinggung hiperbola di titik A. Kita beri nama dia adalah GS A, garis singgung A. Kemudian selain di sini, kemungkinan dari titik ini kita bisa tarik sehingga dia akan menyinggung parabola. Ya, akan menyinggung di satu titik ini. Kita beri nama B. Maka garis singgung ini kita beri nama GSB. Nah, adik-adik, untuk membuat persamaan garis singgung, pertama-tama kita harus
garis polarnya. Manakah yang disebut dengan garis polar? Di sini ada titik singgung B, di sini ada titik singgung A. Kita hubungkan menjadi suatu garis AB. Inilah yang disebut dengan garis polar. Garis polar yaitu AB. Nah, garis polar ini cukup mudah, yaitu x1 per a kuadrat minus y1 per b kuadrat sama dengan 1, di mana x1 dan y1 adalah titik yang diketahui. Bagaimana dengan ilustrasi tadi? Apakah cukup membantu? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi persamaan hiperbolanya x kuadrat per 3 minus y kuadrat per 2 sama dengan 1. Dan diketahui titik 1, min 2 terletak di luar hiperbola, sehingga kita bisa menentukan persamaan garis kutubnya. Yaitu x1 per a kuadrat minus y1 per b kuadrat sama dengan 1, di mana x1 dan y1 adalah 1, min 2, sehingga persamaannya menjadi ini x1, kemudian ini y1, sehingga menjadi x per 3 minus 2y per 2 sama dengan 1. Ini boleh kita sederhanakan sehingga x per 3 minus ketemu minus menjadi plus y sama dengan 1. Keduanya kita kali dengan 3, maka menjadi x ditambah 3y sama dengan 3. Diperoleh persamaan x sama dengan 3 minus 3y. Kita beri nama ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah kita akan menentukan titik potong antara persamaan yang pertama, yaitu y sama dengan 3 minus 3y, dan persamaan hiperbolanya x kuadrat per 3 minus y kuadrat per 2 sama dengan 1. Kita akan mencari titik potongnya. Caranya adalah substitusikan saja nilai x sama dengan 3 minus 3y ke dalam persamaan hiperbola, sehingga diperoleh bahwa 3 minus 3y kuadrat per 3 dikurangin y kuadrat per 2 sama dengan 1. Sepertinya bentuk ini sulit ya. Bagaimana jika kedua ruas kita kali dengan 6? Maka diperoleh ini 2, 3 minus 3y kuadrat minus kita kali 6, 3y kuadrat sama dengan 6.
dengan y kuadrat dikurangin 3y kuadrat sama dengan 6. Kita buka kurungnya, maka diperoleh 18 minus 36y plus 18y kuadrat minus 3y kuadrat sama dengan 6. Baik, kita sederhanakan. 18y kuadrat minus 3y kuadrat sama dengan 15y kuadrat, kemudian min 36y plus 18 minus 6 sama dengan 0. 15y kuadrat minus 36y plus 12 sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan bagi 3. Maka 5y kuadrat minus 12y tambah 4 sama dengan 0. Ini kita beri nama persamaan kedua. Kemudian dari persamaan y kuadrat 5y kuadrat minus 12y tambah 4 sama dengan 0 akan diperoleh nilai y-nya. Kita faktorkan dulu. Faktor dari 5 itu adalah 51, sedangkan faktor dari 4 itu adalah 2 kali 2. Namun koefisien b-nya minus, maka kemungkinan yang lain adalah minus 2 kali minus 2. Kita akan cocokkan dulu. 5 kali min 2 sama dengan minus 10. 1 kali minus 2 sama dengan minus 2. Apabila ini kita jumlahkan sama dengan minus 12. Minus 12 sesuai dengan koefisien b. Maka faktor dari 5y kuadrat min 12y tambah 4 adalah sama dengan 0. Kita beri nama ini, kita tambah y, ini y, sehingga faktornya adalah 5y minus 2 dan y minus 2. Sehingga 5y minus 2 sama dengan 0, maka 5y sama dengan 2, sehingga y sama dengan 2/5. Sedangkan yang kedua, y minus 2 sama dengan 0, maka nilai y sama dengan 2. Lalu bagaimana untuk mendapatkan nilai x? Oh, mudah sekali. Tadi salah satu persamaannya adalah x sama dengan 3 minus 3y, bukan? Kita bisa substitusikan nilai y ke dalam persamaan ini, sehingga diperoleh nilai x sama dengan 3 minus 3 kali 2/5 sama dengan 3 minus 6/5 sama dengan 9/5. Inilah nilai x untuk y sama dengan 2/5. Nah, yang kedua, kx sama dengan 3 minus 3y sama dengan 3 minus 3 kali 2 sama dengan 3 minus 6 sama dengan minus 3. Nah, ini nilai x sama dengan minus 3 untuk y sama dengan 2. Dari hal tersebut, maka kita akan peroleh titik potong, kita singkat aja dengan TP, yaitu 9/5, 2/5. Ini kita beri nama titik potong yang pertama, dan titik potong yang kedua kita singkat dengan TP2, yaitu x nya minus 3,2. Nah, selanjutnya apa itu yang disebut dengan titik potong? Masih ingat gambar hiperbolanya? Oke, kita coba review ulang untuk gambar hiperbola. Sumbu x, ini sumbu y, kemudian ini 0, kemudian ini hiperbola vertikalnya.
kemudian ada suatu titik lebih di sini ya, ini minus 2, ini 1, kita akan menarik suatu garis dari titik minus 2, dari titik 1, minus 2 yang menyinggung hiperbola. Ya, kemungkinan yang pertama adalah ke sini. Aduh, nggak pas. Oke, no problem. Kita anggap ini adalah menyinggung di satu titik A. Kemudian dari titik ini kita juga bisa kemungkinan yang lain tarik garis yang menyinggung parabola ini. Ops, oke. Nah, kita anggap ini adalah titik singgung B, bukan? Garis yang ini merupakan garis singgung A, sedangkan yang ini adalah garis singgung B. Dari titik B dan A kita bisa buat suatu garis, yaitu garis BA. Nah, inilah yang disebut dengan garis kutub. Antara garis singgung dengan garis putung, adakah titik potongnya? Oh ya, dia akan memotong di titik singgungnya. Nah, artinya titik potong AB terhadap garis singgung A sama dengan titik singgung A. Setuju? Nah, begitu juga dengan titik potong AB terhadap garis singgung B, maka sama dengan titik singgung B. Tadi titik potong yang pertama adalah 9/5,2/5 dan titik potong yang kedua adalah minus 3,2. Nah, kira-kira mana yang sebagai titik potong pertama? Titik potong pertama adalah yang A ya. Ini adalah titik potong pertama, maka bisa kita beri nama dia adalah titik singgung A. Sedangkan titik potong kedua ada di B. Setuju? Titik potong yang kedua, maka kita beri nama dia titik singgung B. Langkah terakhir, kita akan menentukan persamaan garis singgung pada hiperbola x kuadrat per 3 minus y kuadrat per 2 sama dengan 1. Karena kita sudah tahu titik singgungnya, maka bisa langsung untuk titik singgung pertama atau titik singgung A, yaitu 9/5,2/5 diperoleh, maka persamaan garis singgungnya adalah x1 per a kuadrat minus y1 per b kuadrat sama dengan 1, di mana x1 dan y1 merupakan absis dan ordinat dari titik singgungnya, sehingga diperoleh
Y1/2 sama dengan 1. Persamaan ini cukup sulit karena kita mendapatkan X1 dan Y1 nya pecahan, maka alangkah lebih mudahnya kalau kedua ruas ini kita kali dengan 6. X1/3 kita kali 6, 6 bagi 3 2, maka 2X X1 dikurangin 6 kali Y1/2, maka 6 dibagi 2 adalah 3, 3Y1 sama dengan 6. Nah, tinggal kita substitusi. 2X kali 9/5 dikurangin 3Y kali 2/5 sama dengan 6. Sehingga ini 18X/5 dikurangin 6Y/5 sama dengan 6. Kedua ruas kita bagi dengan 6, maka 3X/5 dikurangin Y/5 sama dengan 1. Ini kita bagi dengan 6. Kemudian yang ini kita kali dengan 5, maka menjadi 3X min Y sama dengan 5. Nah, inilah persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian untuk titik singgung D, yaitu minus 3,2, sehingga atau maka persamaan garis singgungnya adalah X1 sama X1, X1 nya minus 3, maka minus 3X/3 dikurangin Y1, Y1 2, 2Y/2 sama dengan 1. Ini dapat kita sederhanakan, ini dapat kita sederhanakan, maka min X min Y sama dengan 1. Kedua ruas kita kali dengan minus 1, maka X plus Y sama dengan minus 1. Nah, inilah persamaan garis singgung yang kedua. Wah, langkahnya cukup panjang, bukan? Nah, saatnya kita review dari pertama. Bagaimana cara kita menentukan persamaan garis singgung pada hiperbola? Jika diketahui titik di luar hiperbola. 1, yaitu kita menentukan persamaan garis kutub. Yang kedua, menentukan titik potong. Kemudian yang ketiga, menyusun persamaan garis singgung, karena titik potong ini pada akhirnya akan menjadi titik singgung. Nah, adik-adik, sukses hanya bisa karena usaha. Maka jangan bosan untuk mencoba hal-hal yang pernah kalian coba. Selamat mencoba untuk persamaan yang lain, dan jangan bosan untuk mencoba. Intinya adalah selalu mencoba.